Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah farmakologi 1 ini, yaitu Ibu Apoteker Mira Febriana MSc. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang obat pada sistem kardiovaskular. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devitriana Atalis. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Amelia Putri Irawan, Arika Rahadatul Asyi, Audinia Era Setianikma, Indria Salsabila Sustika, Kania Dea Safira, Prisa Aprilia, dan Sakti Ramadana Sution. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audinia Ariastianikma dengan NIM 23011160. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kardiovaskular. Nah, jadi teman-teman, kardiovaskular terdiri dari dua suku kata. Yang pertama ada kardiak dan vaskular. Nah, kardiak sendiri berarti yaitu jantung, sedangkan vaskular berarti yaitu pembuluh darah. Nah, sistem ini bertanggung jawab untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh yang membawa oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain yang penting bagi sel-sel tubuh, serta akan membuang zat limbah yang sudah tidak dipakai, yaitu contohnya karbon dioksida. Nah, kondisi atau penyakit yang sering terkait dengan sistem kardiovaskular sendiri yaitu ada hipertensi, aritmia, iskemia, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis penyakit pada sistem kardiovaskular. Yang pertama ada hipertensi. Nah, patofisiologi hipertensi sendiri dimulai dari adanya hormon renin yang diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1 yang dibantu oleh angiotensin 1 converting enzim atau AC. Nah, angiotensin 1 ini nanti akan diubah menjadi angiotensin 2 yang merupakan pemeran penting yang akan meningkatkan tekanan darah dengan melalui dua aksi utama. Nah, teman-teman, aksi pertama yaitu dengan meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH dan rasa haus. Nah, ADH ini diproduksi oleh hipotalamus atau kelenjar pituitari dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH tadi, maka sangat sedikit urin yang akan diekskresikan oleh tubuh sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Nah, untuk mengencerkannya tadi, volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari bagian intraseluler. Nah, akibatnya volume darah akan meningkat dan tekanan darah pun juga akan meningkat. Nah, sedangkan pada aksi utama yang kedua dengan cara yaitu menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Nah, aldosteron ini merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal untuk mengatur volume cairan ekstraseluler. Aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl atau garam dengan cara mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Nah, naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis obat yang dapat digunakan untuk penyakit hipertensi. Ada golongan beta blocker. Contoh obatnya yaitu bisoprolol. Nah, mekanisme kerja obat dari bisoprolol sendiri untuk menghambat beta 1 selektif memiliki efek inotropik dan kronotropik negatif. Nah, obat ini menurunkan kontraksi jantung dan denyut jantung. Sebagai hasilnya, bisoprolol mengurangi konsumsi oksigen sel miokardium. Nah, reseptor beta 1 juga terdapat dalam sel juxtaglomeruler. Dengan memblokir reseptor ini, bisoprolol menyebabkan penurunan pelepasan renin. Nah, akibatnya penurunan renin ini akan menghambat aktivitas sistem renin-angiotensin. Nah, sedangkan untuk efek samping dari bisoprolol sendiri ada gagal jantung, dyspnea, pusing, kardiomiopati, bradikardia, hipotensi, takikardia lemah, infeksi virus, dan pneumonia. Nah, untuk indikasi obatnya digunakan sebagai terapi tunggal atau kombinasi dengan antihipertensi lainnya. Sedangkan untuk kontraindikasi obatnya ada gagal jantung akut, shock kardiogenik,
blok AV tingkat 2 dan 3, sick sinus, sindrom blok sinoarterial, bradikardia, hipotensi atau sistolik kurang dari 100 mmHg, dan asma berat. Nah, obat ini juga ada banyak yang beredar di pasaran, contohnya yaitu Carbisol, Concor, Lodos, dan lain-lain. Selanjutnya, mekanisme amlodipin. Biasanya, kontraksi otot polos pembuluh darah dimulai saat kalsium memasuki sel melalui saluran kalsium tipe L yang bergantung pada voltase. Kalsium mengikat kalmodulin intraselular yang mengikat dalam mengaktifkan kinase rantai ringan miosin atau MLCK. MLCK ini bertanggung jawab atas fosforilasi rantai ringan miosin yang pada akhirnya menyebabkan kontraksi otot dan vasokonstriksi. Pelepasan kalsium yang diinduksi kalsium dari retikulum sarkoplasma selanjutnya memperkuat kontraksi otot polos pembuluh darah. Urutan kejadian ini menyebabkan penurunan luas penampang pembuluh darah, peningkatan resistensi pembuluh darah, dan peningkatan tekanan darah. Disinilah amlodipin berperan sebagai penghambat saluran kalsium tipe L yang bergantung pada voltase, sehingga menghambat masuknya kalsium awal. Penurunan kalsium intraselular menyebabkan penurunan kontraktilitas otot polos vaskular, peningkatan reaksi otot polos, dan akibat terjadi vasodilatasi. Selain itu, amlodipin dikaitkan dengan peningkatan fungsi endotel vaskular pada pasien hipertensi. Amlodipin menurunkan tekanan darah dengan menduksi relaksi otot polos dan vasodilatasi. Selanjutnya, untuk indikasi dari amlodipin itu sendiri adalah sebagai terapi utama hipertensi atau sebagai obat untuk mengontrol tekanan darah. Nah, untuk kontraindikasinya sendiri adalah pasien yang sensitif terhadap dihidropiridin atau obat untuk mengobati hipertensi. Nah, untuk efek samping dari amlodipin itu sakit kepala, udam, kelelahan, mual, nyeri, dan berbagai efek samping lainnya. Selanjutnya, penyakit iskemia. Iskemia ini biasa disebabkan oleh oklusi akut satu atau beberapa arteri koroner epikardial besar selama lebih dari 20 hingga 40 menit dapat menyebabkan infak miokard akut. Okulasi ini biasanya trombotik karena pecahnya plak dan terbentuk di arteri koroner. Oklusi ini menyebabkan kekurangan oksigen di miokardium yang mengakibatkan gangguan sakrolema dan relaksi miofibril. Perubahan ini adalah salah satu perubahan ultrastruktural pertama dalam proses MI atau miokardium infark yang diikuti oleh perubahan mitokondria. Iskemia yang berkepanjangan akhirnya menyebabkan nekrosis likuefaktif jaringan miokard. Nekrosis menyebabkan dari subendometrium ke subepikardium. Subepikardium diyakini memiliki peningkatan sirkulasi kolateral yang menunda kematiannya, bergantung pada wilayah yang terkena infak. Fungsi jantung terganggu karena kapasitas regenerasi miokardium yang sangat kecil. Daerah yang mengalami infak akan sembuh melalui pembentukan jaringan parut, dan seringkali jantung akan mengalami remodeling yang ditandai dengan dilatasi, hipertrofi segmental dari jaringan yang masih hidup, dan disfungsi jantung. Selanjutnya, salah satu obat untuk mengobati iskemia adalah metoprolol. Jadi, metoprolol ini adalah sebagai obat golongan beta blocker, berfungsi menghambat reseptor beta adrenergic, terutama beta yang terdapat di jantung. Ini mengurangi denyut jantung, tekanan darah, dan beban kerja jantung. Yang penting, dalam pengolahan penyakit iskemia dan infak miokardium, metoprolol juga mengurangi kebutuhan oksigen miokardium dan mencegah aritmia fatal dengan menurunkan sekresi noradrenalin selama stres. Penggunaan metoprolol dalam terapi infak miokard dapat menurunkan risiko kematian dan mencegah reinfark. Baiklah, perkenalkan nama saya Amelia Putri Irawan dengan NIM 2301152 akan melanjutkan penjelasan mengenai golongan beta blocker dengan contoh obat yaitu metoprolol. Nah, efek samping dari obat metoprolol ini adalah kelelahan, pusing, depresi, kesulitan bernafas, gatal-gatal, atau juga syok. Nah, indikasi obat dari metoprolol ini adalah kelelahan, pusing, depresi, kesulitan bernafas, gatal-gatal, atau juga syok. Nah, kontraindikasi dari obat metoprolol ini adalah
bradikardia berat, sindrom sinus sakit, gagal jantung dekompensasi, hipotensi, nyeri dada akibat kokain atau metamfetamin. Nah, contoh obat yang beredar pada obat metoprolol ini adalah vapresor, lopresor, dan loprolol. Selanjutnya yang kedua yaitu golongan antagonis kalsium. Nah, contoh obatnya yaitu diltiazem. Mekanisme kerja obat diltiazem yaitu diltiazem ini mengurangi kontraksi otot, polos pembuluh darah sehingga terjadi vasodilatasi. Nah, hal ini mengurangi tekanan darah dan meningkatkan aliran darah ke jantung, yang sangat penting untuk mengurangi iskemia miokardium dengan mengurangi kontraksi otot jantung. Nah, diltiazem ini juga mengurangi kebutuhan oksigen miokardium. Hal ini membantu meringankan gejala iskemia dan mengurangi risiko infark miokardium. Nah, diltiazem ini menurunkan tekanan darah dengan mengurangi resistensi vaskular perifer. Nah, hal ini membantu mengurangi beban pada jantung dan meningkatkan aliran darah itu ke jantung, yang sangat penting untuk mencegah infark miokardium. Selanjutnya, efek samping dari obat diltiazem ini yaitu sakit kepala dan pusing. Indikasi obatnya yaitu penata laksanaan hipertensi, angina pektoris, dan aritmia. Kontraindikasi obat diltiazem ini yaitu pasien dengan sindrom sinus sakit. Kemudian obat yang beredar pada diltiazem ini yaitu Cordila SR, Dilman, diltiazem, dan Pharmabest, dan Herbeser. Selanjutnya yang ketiga yaitu golongan AC inhibitor. Nah, contoh obatnya yaitu lisinopril. Mekanisme kerja obat dari lisinopril ini yaitu menghambat pembentukan angiotensin 2 yang berperan sebagai vasokonstriktor. Kadar angiotensin 2 ini menurun, sehingga tekanan darah menurun karena penurunan resistensi perifer. Dengan penurunan angiotensin 2, aktivitas renin plasma meningkat. Renin kemudian mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1, yang kemudian diubah menjadi angiotensin 2 oleh AC. Namun, karena lisinopril menghambat AC, tidak terbentuknya angiotensin 2. Penurunan angiotensin 2 juga mengurangi sekresi aldosteron, hormon yang menyebabkan retensi air dan natrium. Nah, hal ini menyebabkan penurunan retensi natrium dan air, yang pada akhirnya menurunkan tekanan darah, penurunan resistensi perifer, dan penurunan retensi natrium dan air menyebabkan vasodilatasi dan penurunan tekanan darah. Nah, hal ini meningkatkan aliran darah ke jantung yang sangat penting untuk mengurangi iskemia miokardium dan mencegah infark miokardium dengan menurunkan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah. Lisinopril juga mengurangi kebutuhan oksigen miokardium. Hal ini membantu juga meringankan gejala iskemia dan juga mengurangi risiko infark miokardium. Efek samping dari lisinopril sendiri adalah itu pusing, sakit kepala, mual dan muntah, diare, batuk kering. Indikasi obatnya, lisinopril adalah obat golongan penghambat enzim mengubah angiostatin atau AC yang digunakan untuk mengobati beberapa kondisi medis. Kontraindikasinya obat, hipertensivitas terhadap lisinopril. Obat yang beredar yaitu initril, intehepril, lisipril, lisinopril, diadrat, noperten, dan nopril. Selanjutnya yaitu patofisiologi angina pectoris. Mekanisme angina pectoris disebabkan oleh kurangnya suplai oksigen ke sel-sel miokardium yang terjadi karena kekuatan arteri dan penyempitan lumen pada arteri koroner. Arteri sekular adalah penyakit arteri koroner yang sering ditemukan jika beban kerja suatu jaringan meningkat. Maka oksigen yang dibutuhkan juga meningkat. Jika kebutuhannya meningkat pada jantung yang sehat, maka arteri koroner berdilatasi dan mengalir lebih banyak darah dan oksigen ke otot-otot jantung. Apabila terjadinya penyempitan arteri koroner akibat dari arteriosklerosis dan tidak dapat berdilatasi sebagai respon terhadap peningkatan kebutuhan akan oksigen, maka akan menjadi iskemik atau kekurangan suplai darah miokardium. Bila aliran darah kornear tidak dapat menyuplai kebutuhan sejumlah oksigen yang diperlukan oleh otot-otot jantung, maka terjadi ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan energi otot jantung, bersedia pembuluh darah atau arteri koronernya yang menyuplai otot jantung dan mempunyai kebutuhan metabolisme tinggi terhadap oksigen dan nutrisi. Arteriosklerosis meliputi berbagai kondisi patologi yang menghambat aliran dalam arteri dan mensuplai jantung dalam penyakit jantung koroner.
Arteri koroner ini menjadi semakin sempit dan kadang-kadang terblokir. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat mengalirnya darah dengan baik ke otot-otot jantung. Pada tahap awal, penderita ini akan bernapas lebih keadaan normal dan daerah yang mengalir ke jantung masih cukup. Namun, ketika penderita melakukan aktivitas yang melelahkan, arteri koroner yang menyempit tidak dapat mensuplai darah dengan baik ke otot-otot jantung. Gejala untuk kelelahan ini bersifat ringan, sehingga penderita dapat mengurangi aktivitas yang dilakukan secara bertahap. Golongan beta blocker, contohnya atenolol. Mekanisme kerja atenolol, antagonis adrenalik B1 kardiovaskular secara selektif mengikat reseptor adrenalik B1 di otot-otot polos pembuluh darah dan jantung. Pengikat selektif ini menghambat aksi intropik dan kronotropik positif yang diprokasikan oleh katrolamin endogen sebagai isoprenool, monoprievin, dan epinefrin. Akibatnya, stimulasi simpatis terhambat. Aktivitas ini mengakibatkan penurunan denyut jantung, tekanan darah, dan kontraktilasi miokardium. Namun, atenolol dapat meningkat tekanan akhir diastolik dan panjang serat ventral kiri pada pasien dengan gagal jantung yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan oksigen. Efek sampingnya yaitu bradikara, diare, pusing, sembelit, kebingungan, dispenia, sakit kepala, gagal jantung, disfungsi, ereksi, mual, dan kelelahan. Indikasi obatnya hipertensi, angina pectoris, dan infark miokardial akut. Kontraksi indikasi obatnya asma, ibu hamil, ibu menyusui, arteri perifer berat. Obat yang beredar yaitu beta block. Perkenalkan, nama saya Prisa Aprilia dengan NIM 2301187. Selanjutnya saya akan menjelaskan golongan antiplatelet. Yang kedua ada golongan antiplatelet agent, yaitu contohnya aspirin. Mekanisme kerja obat aspirin ini yaitu berfungsi sebagai agen antiplatelet dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX, khususnya COX1 yang penting dalam sintesis tromboksan A2 atau TXA2. Tromboksan A2 adalah molekul yang mempromosikan agregasi platelet dan vasokonstriksi. Dengan mengurangi produksi TXA2, aspirin mengurangi kemampuan platelet untuk beragregasi dan membentuk gumpalan darah. Efek ini berlangsung selama umur platelet yaitu sekitar 7 hingga 10 hari, sehingga aspirin efektif dalam mencegah trombosis, terutama pada pasien dengan risiko kardiovaskular tinggi. Nah, selanjutnya efek samping dari obat ini yaitu iritasi lambung atau usus, gangguan pencernaan, mual, mudah mengalami perdarahan, mual, dan muntah. Selanjutnya indikasi obat yaitu penyakit jantung koroner, stroke, dan transient ischemic attack atau TIA. Selanjutnya kontraindikasi obat yaitu asma, urtikaria, sindrom asma, sinusitis, dan polip nasal. Dan obat yang beredar yaitu kardioaspirin. Selanjutnya golongan statin yaitu contohnya atorvastatin. Mekanisme kerja obat atorvastatin ini secara kompetitif menghambat 3-hidroksi 3-metilglutaril, koenzim A, HMG-CoA reduktase. Obat statin menurunkan produksi kolesterol di hati dengan mencegah konversi HMG-CoA menjadi mevalonat. Atorvastatin juga meningkatkan jumlah reseptor LDL pada permukaan sel hati pada pasien dengan hiperkolesterolmia familial homozigot atau heterozigot, dislipidemia campuran, hipertrigliseridemia terisolasi atau hiperkolesterolmia non-familial. Atorvastatin telah terbukti mengurangi kolesterol total atau TC. Nah, efek samping dari obat ini yaitu artralgia, dispepsia, diare, mual, nasofaringitis, insomnia, infeksi saluran kemih, dan nyeri pada ekstremitas. Selanjutnya ada indikasi obat yaitu infark miokard, stroke, prosedur revaskularisasi, dan angina. Selanjutnya ada kontraindikasi obat, wanita hamil, ibu menyusui, penyakit hati aktif, dan hepatitis. Obat yang beredar yaitu Lipitor. Adapun penyakit pada kardiovaskular selanjutnya yaitu adalah aritmia. Nah, yang dimana aritmia ini adalah kondisi atau gangguan irama jantung akibat otot jantung yang seharusnya berdenyut secara beraturan itu berubah menjadi lebih cepat, lebih lambat, atau bahkan tidak beraturan sama sekali. Nah, biasanya aritmia ini disebabkan karena adanya gangguan impuls elektrik, yang dimana impuls elektrik ini berfungsi sebagai mengatur detak jantung. Nah, jika impuls elektrik ini mengalami gangguan, maka ia tidak akan bekerja dengan baik atau tidak akan bekerja dengan maksimal. Nah, biasanya penderita aritmia ini akan merasakan detak jantungnya itu berdetak dengan kencang atau tiba-tiba denyutnya itu bertambah.
atau bahkan denyut jantungnya itu berdetak terlalu cepat atau terlalu lambat. Pada kondisi tertentu, penderita aritmia ini tidak akan merasakan apapun atau tidak akan merasakan apa-apa. Itu karena aritmia ini dapat terjadi tanpa gejala atau tanpa ada pertanda apapun. Selanjutnya, patofisiologi dari aritmia ini itu biasanya diawali dengan terjadinya hipoksia. Apa itu hipoksia? Nah, hipoksia ini adalah kondisi di mana kadar oksigen di dalam jaringan tubuh itu menurun. Selain itu, ada juga demam serta asidosis. Asidosis ini adalah kondisi ketika terdapat asam yang menumpuk di dalam darah. Nah, karena adanya kondisi tersebut, maka mengakibatkan atau menyebabkan permeabilitas membran ini meningkat sehingga konsentrasi natrium dan juga kalium pada intraseluler dan ekstraseluler itu tidak seimbang sehingga menyebabkan potensial aksi dan juga otomatisasi itu menurun dan terjadilah aritmia tersebut. Nah, tentunya pasien atau penderita dari aritmia ini tidak perlu khawatir karena ada beberapa obat yang dapat mengatasi penyakit dari aritmia ini. Nah, yang pertama itu ada verapamil. Verapamil ini merupakan golongan obat antagonis kalsium. Nah, yang dimana verapamil ini merupakan penghambat saluran kalsium non-dihidropiridina. Nah, penghambat saluran kalsium ini menghambat masuknya ion kalsium ke dalam saluran kalsium tipe L yang lambat di miokardium dan otot polos pembuluh darah selama depolarisasi. Nah, penghambatan ini akan menghasilkan relaksasi otot polos, pembuluh darah koroner, serta vasodilatasi koroner yang bermanfaat bagi pasien hipertensi. Nah, tentunya obat tersebut memiliki efek samping, diantaranya yaitu ada sembelit, edema perifer, hipotensi, dan juga kelelahan. Selanjutnya, indikasi obat ini yaitu ada angina dan hipertensi, yang dimana hipertensi ini hanya sebagai terapi tambahan. Sedangkan kontraindikasi pada obat ini diantaranya ada hiperplasia gingiva, sembelit, edema perifer, hipotensi, kelelahan, dan juga dispepsia. Adapun obat yang beredar di pasaran diantaranya yaitu ada isoptin, tarka, dan juga verapamil. Obat berikutnya adalah digoxin. Digoxin ini yaitu obat golongan glikosida jantung. Digoxin ini bekerja dengan meningkatkan kontraktilitas jantung dan mengurangi frekuensi denyut jantung. Ia menghambat pompa Na+ atau K+, meningkatkan kadar kalsium dalam sel miokard yang meningkatkan output jantung. Selain itu, digoxin mempengaruhi sistem saraf otonom, mengurangi impuls nodus sinoatrial dan mengontrol aritmia, terutama pada fibrilasi atrium. Efek sampingnya ruam, sakit kepala, ginekomastia, dan kelemahan. Indikasi obatnya yaitu bermanfaat bagi pasien gagal jantung sistolik atau gagal jantung dengan fraksi ejeksi berkurang. Kontraindikasi obat, infak miokard akut, hipersensitivitas terhadap obat, fibrilasi ventrikel, miokarditis, dan hipomagnesemia. Obat yang beredar yaitu vargoxin. Yang ketiga, golongan antiaritmia kelas 1. Contohnya lidocain. Mekanisme kerja obatnya, lidocain ini bekerja sebagai antiaritmia dengan menghambat saluran natrium dalam sel jantung. Ini memperlambat konduksi impuls listrik dan meningkatkan ambang depolarisasi yang membantu mengatasi aritmia ventrikular. Dengan cara ini, lidocain mengurangi instability jantung dan stabilis ritme jantung. Efek sampingnya yaitu kejang vokal dan grand mal, psikosis, henti napas, kantuk, penurunan pendengaran, parestesia, disorientasi, dan otot berkedut. Indikasi obatnya yaitu untuk mengobati aritmia ventrikel, khususnya takikardia ventrikel dan fibrilasi ventrikel. Ini dapat terjadi selama operasi jantung, kateterisasi jantung. Kontraindikasi obatnya anemia. Obat yang beredar estakain, lidocain HCl monohidrat, dan lidox. Selanjutnya patofisiologinya yaitu aterosklerosis ini melibatkan interaksi kompleks antara kolesterol dan sel vaskular yang rinciannya berada di luar cakupan artikel ini.
Dalam beberapa kasus, penyebab iskemia mendadak dapat berupa emboli yang berasal dari jantung atau dari penyakit aterosklerosis aorta. Arteria femoralis merupakan lokasi emboli yang paling umum, diikuti oleh arteri iliaca aorta dan arteri popliteal. Penurunan diameter pembuluh darah sebesar 50% sama dengan hilangnya luas penampang yang melintang sebesar 75% yang biasanya dianggap sebagai pembatasan aliran. Saat penyempitan berlanjut atau menyumbat arteri sepenuhnya, aliran darah beralih ke arteri yang lebih kecil yang sejajar dengan arteri yang sakit. Meskipun aliran kolateral ini mempertahankan perfusi distal, jaringan pembuluh darah yang lebih kecil tidak pernah membawa aliran darah sebanyak arteri utama. Ketidaksesuaian pasokan permintaan ini yang dapat menyebabkan iskemia sementara pada otot-otot yang bermanifestasi sebagai nyeri, kram, ataupun kelelahan, dan akhirnya membuat pasien dengan PAD melambat atau berhenti berjalan. Pasien dengan PAD biasanya memiliki aliran darah kolateral yang cukup sehingga mereka hanya mengalami gejala selama aktivitas yang meningkatkan kebutuhan energi seperti berjalan. Perfusi yang buruk ke saraf dapat mengakibatkan nyeri iskemik dan istirahat pada saat istirahat, yang sering digambarkan sebagai nyeri yang membandel dan seperti terbakar di telapak kaki, luka yang tidak kunjung sembuh, dan ulkus iskemik yang merupakan hilangnya jaringan akibat aliran darah yang buruk. Dalam kasus yang paling parah, jari-jari kaki atau seluruh telapak kaki depan dapat menjadi hitam dan seperti mumi saat gangren berkembang. Itu obat yang digunakan untuk penyakit PAD yaitu adalah golongan antiplatet, contohnya clopidogrel. Mekanisme obat clopidogrel yaitu adalah produk yang harus diaktifkan dalam tubuh sebelum dapat berfungsi. Aktivasi ini terjadi melalui dua langkah reaksi oksidatif yang melibatkan enzim sitokrom P50 atau CYP seperti CYP2C19, CYP43A4, CYP P1A2, dan CYP2B6. Proses aktivasi clopidogrel menghasilkan metabolit aktif yang mengandung grup tiol. Metabolit ini kemudian mengikat reseptor P2Y12 pada platelet. Metabolit aktif clopidogrel mengikat reseptor P2Y12 pada platelet sehingga mencegah ADP atau adenosine disphosphate untuk mengakibatkan kompleks glikoprotein GP2B atau 3A. Hal ini menghambat proses agregasi platelet. Selanjutnya, efek samping yang ditimbulkan oleh obat yaitu pendarahan yang sering dilaporkan dan dapat terjadi pada berbagai tingkat keparahan dan di lokasi manapun, ruam atau gatal. Indikasi obat yang terjadi yaitu untuk penanganan medis angina tidak stabil atau infark miokard elevasi segmen ST atau NSTEMI, infark miokard elevasi segmen ST atau STEMI pada pasien yang menerima terapi fibronilik. Dan untuk pencegahan sekunder pada infark miokard, baru-baru ini ditemukan stroke baru dan penyakit arteri perifer. Kontraindikasi obat yaitu pasien yang pernah mengalami anafilaksis terhadap clopidogrel atau komponennya atau mengalami pendarahan aktif. Obat yang beredar sekarang yaitu agrenalo, artepid, clogin, clopid, copidrel, clopidogrel, bisulfate, lopigrad, pidofix, plakta, prodrogel, platogrix, plavesco, plavix, quagrel, dan simulofix.